Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tugas yang kemarin, yaitu untuk pembahasan mengenai liabilitas. Nah, untuk kuis besok, yaitu materinya setelah UTS sampai di liabilitas saja. Untuk materi modal saham atau ekuitas, nggak masuk dalam materi kuis besok ya. Jadi silakan pelajari baik teori maupun prakteknya. Nah, yang pertama ini ada Padilio Company memiliki transaksi sebagai berikut terkait dengan notes payable. Nah, jadi transaksinya terkait dengan notes payable. Tanggal 1 Juli, dia meminjam 60.000 euro dari Ford National Bank dengan signing menandatangani Weisel dengan jangka waktu 9 bulan dan suku bunga 8%, itu setahun ya. Maka dari itu pada tanggal 1 Juli dia mendapatkan kas 60.000 ya di debit, dan notes payable karena utang Weisel dia bertambah di kredit. Paham ya? Yang nomor 1. Nomor 2, dia pinjam lagi dari bank, tapi Livingstone Bank 3 bulan dan 9%. Sama jurnalnya karena dia menambah pinjaman lagi. Yang tanggal 31 Desember kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaiannya artinya adalah kita mengakui kita punya utang bunga. Kenapa? Nah, di sini transaksinya adalah pembayarannya di akhir jangka waktunya. Maka dari itu kan nggak ada keterangan bahwa pembayarannya kapan, tapi di tanggal Februari 1 dan April 1 ini terlihat bahwa kita ngelunasin dan bayar bunganya. Nah, untuk itu karena 31 Desember tuh kita menyusun laporan keuangan, maka kita harus menunjukkan atau agar tercatat dalam laporan keuangan, kita harus menunjukkan bahwa kita punya kewajiban bunga. Kita punya utang bunga agar merepresentasikan kondisi yang sebenarnya. Untuk itu, interest expense dan interest payable. Nah, ini saya buat 2 kali. Sebenarnya ini dibuat 1 kali juga nggak masalah ya. Yang 2.400 ini 60.000, 8%. Jadi ini kan Juli tanggal 1 ya. Jadi Juli itu saya hitung sebulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi 6 bulan. 8% kali 6/12. Oke. Yang bawahnya juga sama. Ini berarti dikalikan karena ini baru bulan November, berarti 2 bulan ya. Nah, berarti 9% kali 2/12. Terus kemudian pas tanggal 1 Februari berarti yang 3 bulan ini yang ke Livingstone, berarti ini hitung dulu caranya kan, berarti udah 20. Oh, ini harusnya satu bulan ya. Nah, karena bayarnya 1 Januari. Oke, berarti ini salah ya. Nanti yang Excelnya dicek lagi. Jadi kayak gini. Kenapa? Karena 3 bulan, yang 2 bulan udah diakui di sini, expense-nya, bebannya, payable-nya di sini, jadi utangnya kita nolkan, kita bayar, dan expense-nya yang baru sebulan di bulan Januari, karena ini 1 Februari ya, itu di sini. Jadi totalnya adalah 51.125. Terus kalau di sini berarti 9 bulan ya. Ini 6, ini 3. Sorry, ini salah juga. Oke, nanti tak revisi deh. Oke, 63.600 karena ini 9 bulan. Oke. Nah, soal yang kedua, walaupun kalian memang nggak saya minta kerjain semuanya, pada tanggal 1 Januari perusahaan menerbitkan, tadi kita notes payable, kita utang. Kalau ini dia menerbitkan utang juga, tapi dengan menerbitkan obligasi 10 tahun senilai $200.000, 8% pada nilai nominal. Jadi penerbitannya, kas yang didapatkannya sesuai dengan nilai nominal, atau nilai nominal ini nilai yang tercantum dalam kontrak obligasi. Oke.
dibayarnya bunganya itu 1 Juli dan 1 Januari. Yang pertama pada saat menerbitkan obligasi berarti kasnya bertambah 200.000, utang obligasi kita bertambah juga di kredit 200.000. Ingat kita utang berarti kas kita bertambah. Terus kalau kita mau bayar di bulan Juli, asumsinya adalah beban was not accrued at Juni. Jadi belum ada pengakuan tuh kayak tadi ya, penyesuaian di akhir bulan sebelumnya, karena mungkin laporan keuangannya baru dibuat di akhir periode tahunan 31 Desember. Maka di sini langsung kita akui sebagai beban bunga, yaitu 200.000 dikali 8% dikali 6/12, karena ingat 8% itu pasti tahunan. Oke, terus kemudian Desember 31 itu berarti sama ya, 6 bulan, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 6 bulan. Jadi ini ya sama, tapi beda jurnalnya. Kalau ini kan langsung dibayar cash, kalau di sini adalah diakui utang karena bayarnya 1 Januari, disoalkan diketahui ya. Jadi penyesuaiannya 1 Januari payable 31 Desember. Nah, terus soal yang ketiga, Newton Company menerbitkan 600.000 obligasi dengan bunga 7% 10 tahun di tanggal 31 Desember 2013 dengan kas yang didapat adalah senilai 575. Jadi gini, nilai nominalnya yang tercantum dalam perusahaan itu adalah 600.000, tapi dia dapat menerbitkan senilai 575.000. Nah, beban bunganya dibayarkan is payable semi-annually June 30 dan Desember 31. Oke, jadi sebentar. Berarti ini tanggal 1 pada saat penerbitan kas bonus payable. Nah, ini tidak 600.000 tapi 575. Kenapa? Karena 600.000 itu nilai nominalnya yang tercantum, tapi dia dapat menjual obligasi tersebut di bawah nilai nominal, yaitu sekitar sebesar 575.000. Interest expense-nya itu adalah didapat dari 7% dikalikan mana kok 169. Ini kita membuat ini dulu karena ada amortisasi. Nah, amortisasi ini dibuat ketika terjadi diskonto ataupun premium obligasi. Artinya pada saat menerbitkan itu tidak senilai nilai nominal, tapi sesuai dengan kondisi pasar. Nah, di sini jadi sebelum buat jurnal ini kita membuat di sini dulu. Oke. Nah, di sini itu sebentar ya. Di sini itu yang paling muncul pertama kali adalah 31 Desember 2013 atau pada saat issue date ya, tanggal penerbitan, yaitu 575.000. Nah, ini yang seperti saya jelaskan kemarin. Ini kalau di bawah ke bawah ini pasti ditambah agar nilainya senilai nilai nominalnya. Tapi kalau ini premium bukan diskonto, misalkan ini 630.000, nanti ke bawah dikurangi agar nilai akhir di tanggal maturity date-nya atau tanggal tanggal jatuh temponya itu senilai juga nilai nominal 600.000. Begitu ya. Jadi premium itu dikurangi, kalau diskonto nanti ditambah. Nah, di sini jurnalnya adalah interest expense-nya senilai dengan total beban yang dibayarkan dan diskontonya. Oke, jadi 22.250 plus bonus payable-nya ditambah 1.250. Nah, kalau metodenya garis lurus enak, ke bawah sama semuanya. Didapat dari selisih antara nilai nominal dengan nilai tercatat atau nilai yang dia terjual pada saat tanggal penerbitan ya, dibagi 20. 20 itu bukan 20 tahun, tapi 10 dikali 2 karena semi annually. Setahun itu dibayar 2 kali, sehingga dibagi 2 kali pengakuannya. Nah, jadi di sini bonus payable-nya 1.250, cash-nya di sini
adalah senilai 21.000. Interest to be paid, jadi bunga yang dibayarkan. Nah, kemudian tanggal 31 Desember 2014 ya, setahun. Jadi kita lihat tabel di pembayaran kedua. Nah, ini sama sebenarnya. Bedanya apa? Kalau ini dibayarkan, kalau ini interest payable. Oke, diakui sebagai payable. Sebentar. Payable. Oh, ini dibayarkan ya. Sorry. Dibayarkan berarti ini cash ya. Is payable, dibayar. Oke. Terus Desember di akhir periode ini pada saat redemption atau menarik kembali obligasinya, bayar ngelunasin, berarti dia di sini bonds payable dan cash. Asumsinya adalah interest for the last interest period has been paid and recorded. Udah dicatat ya. Jadi terakhir ini dia hanya mencatat pelunasannya. Bonds payable-nya berkurang sebesar 600.000, cash-nya dia berkurang 600.000. Sebentar ya. Bayar ininya ya. Jadi ini asumsinya tanggal 31 Desember 2023 ini sudah dilunasi semuanya. Jurnal yang atasnya itu sudah dilunasi, maka ini dia hanya mencatat total pelunasan obligasinya saja. Oke, kan pokoknya, kalau tadi masih ngitung bunganya, yang pokok itu kan dikurangi juga. Oke, nah ini ada tambahan latihan soal yang saya kerjain sendiri sih, buat tambahan informasi buat kalian. Contohnya statement, jadi ada di laporan posisi keuangan untuk Prism Consulting ini melaporkan di Juli tanggal 1 2014 ini senilai ada obligasi senilai 960.000. Oke. Nah, Prism memutuskan untuk menebus obligasinya dengan seharga atau di tingkat pasarnya 101 ya, 11. Nilai nominal obligasinya 1 juta. Jadi diketahui nilai nominal obligasi atau face value atau par value itu 1 juta. Tapi di sini redeemnya dia akan meredeem 101. Padahal nilai tercatatnya di laporan posisi keuangan 960.000. Nah, ini kita bandingkan nilai tercatat atau ibaratnya tuh nilai bukunya ya, 960.000. Redemptionnya 1.010.000 dapat dari 1,01 kali 1 juta. Terus jadi karena nilai tercatatnya itu 960.000 padahal kita ngeluarin uangnya 1.010.000, maka ada rugi penerbitan obligasi. Kenapa? Karena nilai sekian kamu beli sekian, beli kembali sekian ditebusnya ya, maka ada ruginya 50.000. Sehingga jurnalnya adalah bonds payable-nya kan pasti di debit. Kenapa? Karena berkurang. Kalau berkurang di debit, kita kurangi, dinolkan, ini kan muncul di laporan posisi keuangan kan di kredit. Nah, kita nolkan karena udah kita tebus kerugian, rugi pada penebusan obligasi, kreditnya cash yang kita keluarkan. Gitu ya. Nah, kemudian yang Alman, yang soal kedua, Alman menerbitkan 2 juta dolar 5 tahun 10% obligasi pada 102 dan dia dibayar Juli dan Januari. Dia menggunakan metode straight line. Jadi ada dua metode, straight line dan effective rate. Nah, kita belajarnya untuk teman-teman di manajemen saya ajari untuk straight line aja. Nah, sama kayak tadi, ini buat kolom seperti ini 5 tahun tapi 2 kali bayar ya. Nah, bedanya apa? Bedanya di sini. Saya kecilin dulu. Kalau tadi ke bawah kan dikurangi, ditambah karena diskon. Kalau sekarang contoh soalnya ini premium. Sehingga ketika di sini 2.040.000 ke bawah harus sesuai dengan nilai nominalnya 2 juta. Gitu ya. Untuk menyesuaikan. Ini cara mencarinya sama, nanti kamu silahkan dilihat. Nah, ini yang sama. Gitu
gitu ya. Karena ini bayarnya Januari, maka Nah, yang ditanyakan adalah Juli 1 2014, berarti ke 1 tahun, maka interest expense-nya 100.000. Kemudian bonds payable-nya 4.000, ini amortisasinya berkurang ya, di kredit. Kenapa berkurang? Beda sama yang tadi. Kalau tadi di sebelah kredit ya, karena ini diskonto. Kalau ini premium berarti ini dikurangi, berarti di kredit. Jadi selesai, cashnya 104.000. Kira-kira ini tambahannya, silahkan dipelajari. Siapa tahu nanti pembahasan tersebut keluar dalam kuis kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.